Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di rumah atau dimanapun kawan-kawan berada di channel Ngobor ini. Selamat datang semuanya. Terima kasih udah mau mampir, udah mau ini ya. Udah biarin aja Bro Ayong gitu. Nanti langsung sendiri kayaknya. Langsung aja deh, nggak usah lama-lama gitu ya Bro Ayong. Barangkali ada sesuatu yang memang ada gitu ya. Iya. Ada yang mau diceritakan ke kita, ke kawan-kawan semuanya di rumah. Mau Ya, tak bikin nyaman dulu Iya, sedikit. monggo. Oke, terima kasih Mas Kayaknya harus Bi. ganti kursi Bro Ayong ya. Mungkin. Ini udah lama banget kursinya. Nantilah kita cari. Oke, terima kasih Mas Bi atas kesempatannya, atas ininya juga jajan itu namanya apa? Brownies ya, brownies dari Mas Kresno Aji. Mas Kresno Aji, terima kasih sekali sudah mengawali pagi ini dengan yang manis-manis. Terima kasih tadi ya Mas Bi. Aku tanya apa kawan-kawan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Ketemu lagi sama Mas Riam, sama Mas Ayung yang apa adanya ini. Yang ganteng-ganteng gitu ya. Eh? Ganteng-ganteng. Gak ada yang muji kita, jadi muji sendiri Bro Ayung gitu kan. Kadang-kadang itu perlu ya, Bi? Itu perlu Jadi menghibur, semangat gitu ya. Kembali kita akan menunjukkan sebuah cerita yang horor, tapi nggak horor-horor banget, karena harus tetap pada koridor yang udah ada begitu ya. Ini adalah kisahnya Mas Jamroni. Jamroni, pakai J ya. Pakai J. Jim. Pakai Jamroni, Mas Jamroni. Mas Jamroni adalah pria 53 tahun. Dia itu adalah kakak laki-laki salah satu subscriber kita. Kakak laki-laki salah satu. Itu lu pas ada orang cerita lu nanya umurnya berapa sih gitu. Oh, 53 tahun gitu. Tahu udah kebiasaan Iya, harus umurnya berapa. Di lapak horor itu enggak, soalnya enggak ditanya detail. Cuman kisaran doang. Iya, kisarannya. Kalau aku nggak tahu. Ini kalau detail banget loh, nyampe umurnya 53 berapa, tahun. anaknya berapa, itu tak tanyain sering begitu ya. Janda apa masih gadis Iya. gitu. Itu pertanyaan paling penting. Iya, penting. Nggak lupakan ini sekedar intermezzo, lama-lamain durasi tentu. Jujur banget. Jadi itu adalah salah satu kakak laki-laki salah satu subscriber kita, tapi beliau yang cerita nggak pengen disebut namanya gitu. Jadi pakai nama samaran. Pakai nama samaran. Yang nggak mau disebutin namanya Jamroni itu atau yang menceritakan? Yang menceritakan. Oh, yang menceritakan. Pokoknya cerita aja wis kalau Iya. layak Mas kayak gitu. Nah, akhirnya pagi ini tak coba ngasih buat teman-teman. Jadi Mas Jamroni ini adalah apa ya namanya? Salah seorang yang memang aktif dalam kesehariannya ya di lingkungan masyarakat sebuah desa di wilayah Jawa Tengah tentu. Aku nggak mau nyebut Di salah namanya. satu kota atau kabupaten di Jawa Tengah. Kabupaten, kecamatan begitu ya. Nah ini dia itu ya bukan orang Jakartanan kalau sini nyebutnya, bukan orang yang memang usahanya di luar kota atau apa, tapi hari-hari ya petani, tapi juga aktif begitu ya dalam kemasyarakatan. Dia sering tampil, sering ngasih sesuatu lah buat masyarakat. Akhirnya ya tadi, ketika desa kan tentu ada pemimpin, pergantian pemimpin berkala setiap berapa tahun sekali begitu. Nah ini jatuhnya di cerita tersebut, dan belum lama ini ceritanya itu ada hajat besar di desa tersebut, yaitu pemilihan kepala desa. Lurah ya? Pemilihan lurah, betul. Nempel. Setelah berapa episode kita insiden kemudian ada geli geli banget. Nah itu apa namanya? Mumpung lagi bercanda, gue mau nanya, lu ngikat rambutnya pakai karet Bro Ayong? Iya. Serius, rambut lu rusak ntar lo, udah pecah lo. Enggak, demi Kan gue pernah gondrong, jadi pengalaman rambut aku juga gua pernah, lama gitu ya. kita semua pernah gondrong, dan aku akan menggondrongkan diri kembali biar agak serem di sini, Bi. Betul. Nanti sedianya kalau misalnya udah gondrong tak copot topinya, Iya. dibocorin ya, Bi. Iya. Nggak malu. Terus Nah, gimana tadi? ini mau ada pemilihan kepala desa, dan di desa tersebut ya tadi namanya hajat besar, ternyata memang akan diperebutkan kursi tersebut oleh kursinya doang ya, jabatan tersebut oleh beberapa kandidat. Dan di situ ada 3 kandidat kuat. Kalau yang lain itu cuman bayangan, biasanya buat mecah suara begitu lah ya. Strategi Isu-isu lama begitu ya, Bi. Ternyata pada saat hari pendaftaran, ternyata cuma 3 yang daftar, Bi. Nah itu Mas Jamron itu salah satu
kepala kader lah begitu, salah satu calon ketua kadernya, tim suksesnya itu salah satu calon. Jadi calonnya Mas Jamroni taruhlah namanya Pak Sukiman begitu ya, Haji Sukiman atau Sukimanto ya nggak apa-apa. Ini dia itu salah satu kandidat yang kuat untuk bakal calon kepala desa tadi. Di samping itu 2 calon yang lain pun nggak kalah pamornya. Salah satunya calon yang paling kuat itu yang memang duitnya saat bergabrek lebih, nggak bisa dihitung lah duitnya begitu. Jadi ya masyarakat ini bakalan rame. Dan seperti kayak di desaku juga, ajangnya orang kodrah atau calonan lurah tadi itu menyebutnya di sini kodrah, kui bisa jadi ajang permainan ini judi kayak gitu, para wong gede gitu loh, ini warung kalau ini kalah begini lah. Jadi kadang yang punya hajat tersebut yang mencalonkan, kadang memang dia harus mengeluarkan duit cukup banyak, tapi disokong oleh orang-orang yang pengen tadi bertaruh seperti tadi. Nah, dapat suntikan ya. Iya. Sebenarnya calonnya tadi Pak Jamroni tadi, Mas Jamroni itu dia termasuk salah seorang yang nggak punya duit lah dibilang begitu, nggak banyak hartanya, Pak Sukiman, tapi dia itu dikenal baik sama warga. Biasanya kan orang cuma se-RT ini mau wah desa paham kabeh begitu ya, udah kenal semua. Dia juga banyak ya bisa kayak wong tua lah dipandang buat namanya tukar pikir seperti itu. Akhirnya itu malah kebanyakan daripada dia mencalonkan sendiri, banyak malah yang dicalonkan sama warga. Pak maju baik, Pak dengan aku percaya, kita percaya seperti itu. Akhirnya Mas Jamroni juga dia bukan kerabatnya Pak Sukiman tadi ya, tapi merasa perlu aku harus mendukung beliau begitu ya. Ini demi desa kita, jangan sampai menurut pandangannya dia si A, si bro ini yang nyalon wah bisa rusak kabeh kayak gitu kan. Hari demi hari itu kan biasanya kalau setahun mau menjabat isunya udah rame, bahkan bakal calon ada 6, padahal ini buat mencah suara gitu ya. Sampai mendekat hari H itu ternyata cuma 3 yang mendaftarkan diri. Salah satunya calonnya Mas Jamroni tadi. Nah, tapi ketika dia memang ditunjuk oleh tadi Pak Sukiman, kowe sing koordinir kabeh masalah itu, syukur-syukur masyarakat pada milih saya ya, kalau saya dipercaya moga-moga saya bisa amanah kayak gitu. Kalau misalnya enggak ya namanya demokrasi seperti itu ya. Yang penting kita udah nyoba, wong saya juga nggak mau berangkat sendiri, orang masyarakat yang bawa begitu Pak. Tapi Jamroni ya awalnya agak ragu akar duitnya jadi Pak, tapi yang lain calon abot-abot banget Pak, duitnya semene-mene gitu kan. Nah, masyarakat kita udah cukup cerdas kok kayak gitu, yang bakalan jadi pemimpin orang seperti apa. Orang usah ngubur, sama itu bahasanya ngubur gitu ya. Jangan sampai ngubur katanya. Kalau misalnya toh ada pendukung kita terus punya duit, itu apapun harus melalui kamu. Jangan bertindak sendiri. Terus aku yang dukung Pak Sukiman, saya kata iuran 1 sewuran. Jangan seperti itu. Semua terkoordinir lewat kamu, nanti tembusan ke saya. Baik Pak, siap seperti itu. Nah ini istrinya Rumina, istrinya namanya siapa yang enak ya? Istrinya namanya ya Dina apa siapa wes ya. Ibu Dina itu bilang sama Mas Jamroni. Rumina jadi Dina gitu ya. Iya, itu pasti ada maksud tertentu loh. Apa itu? Ya udah lanjut. Iya, situ kan ngertian banget biasanya. Nah, Ibu Dina itu Dina juga aktif di PKK, itu mungkin nama Facebook nggak ngerti. Jadi Ibu Dina itu bilang sama suaminya Mas Jamroni, Pak Jamroni, Pak dipikir-pikir meneh Pak, dipikir-pikir lagi. Kalau itu dia sebenarnya orang wetan, dipikir-pikir nenek bakalan ngusung calon ini resikonya gede, kita bisa jadi pecah sama saudara, dimusuhin orang. Aduh piye ya Pak, aku jadi kemeret deg-degan sendiri begitu kan. Bu, wong kayak gini kan sebuah keurusan. Kalau saya ditunjuk Pak Sukiman, kita sama-sama tahu Pak Sukiman orang baik. Kita jalan untuk kebaikan. Loh ya ini kan ibadah juga katanya si Mas Jamroni. Akhirnya berhasil diyakinkan, berjalan lah dia itu. Ya kadang-kadang ada rapat kecil, terutama di rumahnya Pak Sukiman. Itu pun ya dia menyediakan tempat kloso-kloso tikar itu dari warga, banyak kan seperti itu. Wedangannya itu sumbangan tadi kader-kadernya lah seperti itu. Kalau yang lain wis
setiap tongkrongan bocah nom greng 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 greng, cit, din din din, begini bocah pirak kayak gitu, anak berapa, tes, dileng kan, kadang-kadang dilihat begini, 1 seket bi, wong gitaran tok 1 seket, nggak ngapa-ngapain, bahkan ada botolan cilik yang ada gambar ini sih contohnya begitu, 1 seket, itu masih dehem bocah, ya panganannya kok bengi, makanannya nanti malam, ini duitnya dulu, ada yang ngirim makanan beda lagi kayak gitu, siap bos, ajak kalian, gambar jagung toblos, aja ning pinggirnya, aja ning raine pas kayak gitu kan, di mukanya pas tos kayak gitu. Siap bos, gitaran lagi tuku botol cilik maning kayak gitu. Jadi wis bagi orang-orang yang memang ini sebuah kesempatan, dunia lagi digelar, kita manfaatkan ini. Celak ketiga calon ini, mereka malah kadang-kadang nang Sukiman tak garing kayak gitu. Masih Jombroni ya tim sukses apa model kayak itu orang-orang yang memang nggak bagus ya kayak gitu, dia itu ke calon ini calon itu, di sini dapat wis pokoknya nganggur be urip di zaman itu lah ya, hari-hari menjelang pemilihan itu berapa bulan nganggur be urip. Tapi ya itu semakin mendekat semakin benturannya kan keras, jadi orang itu yang tadinya saudara karena memang beda pilihan jadi musuh. Eleke nang kono bi, ora bikin nang kono. Tapi yang tadinya nggak pernah ngaku saudara bi. Karena satu ini. Iya, karena ada satu itikat seperti itu. Main misalnya calon tadi ya kadernya itu, nah jenengan Pak salonnya gitu. Jenengan kan isi tunggal putune aku kayak gini-gini. Dalam hati kapan kon ngimpi apa ngaku sedulur, kamu itu ngaku sedulur kapan sing wingi liwat be ora nyapa gitu, ora aru-aru, tapi karena slepet kayak gitu amplop iya lancar seperti itu. Itu singkat cerita hari pemilihan itu semakin dekat banyak bentrokan lah, walaupun belum sampai bentrokan fisik, tapi jadi ada pengkubuan di masyarakat. Itu kasihan orang-orang yang memang pengen berusaha jadi kurang tenang, bahkan petani sekalipun nang sawah rai mojo kayak gitu, banyak aja liwat menek kayak gitu gara-gara beda calon pasangan. Nah ini kan milik bersama, apa kon melune mana kayak gitu, sepada tinang-tinting kabeh gitu. Yang rada adem orangnya Sukiman. Orang Sukiman kadang-kadang ketar-ketir sendiri, ngomong lagi kamu Pak Sukiman, Pak iki biar caranya kayak iki dewek bisa entek, bisa kalah dalam artian duit kabeh Pak, ya rekon pan melu-melu yang mana kayak gitu, kalau kamu mau ikut-ikutan sana kayak gitu. Dan akhirnya mendekati pemilihan seminggu sebelumnya, pasangan musuh ada yang jeli bi. Jadi gini, memang kita ngubur duit itu jor-joran, tapi masyarakat kayaknya Sukiman itu tetap di atas angin, maksudnya ada kepercayaan yang kuat di masyarakat. Sing lola siapa, ketua kadernya siapa? Itu Jombroni. Akhirnya bisik, ya itu tadi calon tadi ya bersama kadernya bentakna Jombroni habisin kayak gitu, dihabisin. Nah ini akhirnya apa? Wallah apa nggak tahu ya, ini kan cuma selentingan. Seminggu sebelum kurang 2 minggu sebelum hari pencoblosan, istrinya itu tiba-tiba, istrinya Jombroni tadi nggak bisa ngelihat blas bi. Apa? Nggak bisa ngelihat. Buta gitu. Buta mendadak buta, bener-bener buta. Orang yang nggak ada, maksudnya buta yang nggak ada sinyal-sinyal dulu, langsung pet kan gitu langsung aja. Gimana ya dia nyampe bener-bener kayak kehidupannya itu hancur gitu loh, kerangan ngomong ngoceh kayak gini, Pak ini gara-gara sampean aku aku udah ngomong jangan ikut-ikutan, aku mesti ditembak seperti itu lebih. Pak Uwis Pak, aduh iya ya Din, tapi gimana ya, jangan berprasangka buruk dulu, ini kan nanti kita periksa. Itu akhirnya semakin kesono. Jadi Dina itu udah punya sangkaan, ini mesti aku disesuatukan oleh musuhnya ini, pasangannya tadi ya yang diusung sama suaminya. Itu ngalami nempel lagi. Kumbai itu. Wudu lagi. Gimana kita begini kali ya, Vi ya. Terus. Oke. Itu akhirnya apa?
Mbak Dina itu semenjak malam pertama itu kan malam langsung gelap. Tadinya sih kirain yo namanya tidur, pas melek itu langsung wah Pak aku udah ninggal aku kok kayak Mbak gini. Dina itu istrinya Pak Sukiman atau istrinya Istrinya Pak itu Jamroni? Ya, Iya. Jamroni. Aku udah ninggal kayak itu suaranya kabar itu nyampe ke rumahnya Pak Sukiman sampai Pak Sukiman, ya Allah Jam dending dadi kayak gue kok jadi seperti itu ya Jam, kenapa, punya penyakit apa, gula apa pernah panas tinggi begitu kan. Nggak ada Pak. Ya itu malah duitnya Jamroni jadi habis-habisan buat berobat gitu. Terus Jamroni nggak ngurusin masalah itu. Dan itu yang ngomong Pak Sukiman sendiri saking bijaknya. Jam, kalau memang saya memang harus jadi keputusannya Gusti Allah, nggak usah pakai kader-kaderan Jam kayak gitu. Oh mengalir aja, masyarakat udah cukup cerdas. Kamu yang penting urusin istri. Pak, aku selalu selama seminggu mendekati itu ya, udah wirawiri ke berapa dokter spesialis. Sampai sono angel bi ininya apa namanya, dari dokter itu nggak ada bahasan yang kiranya bisa masuk akal. Oh ya istriku kenapa kayak gitu loh. Sementara tadi duitnya kan mulai habis, malah disokong sama Pak Sukiman. Iki aku ada duit semen ini buat berobat kayak gitu. Apa nggak cari apa cara lain, mungkin alternatif atau apa? Iya ya Pak. Tapi nanti wis Pak nungguin sampai acara ini selesai. Biar lerep gitu ya, biar tenang ya. Iya itu akhirnya apa? Ini cerita tentang Bu Dina kita kesampingkan dulu, kita kesampingkan. Malam itu benar-benar sangat mencekam, malam kodrah, berarti besoknya coblosan. Jadi mendadak orang itu mbah semua, Bi. Iya kan, pernah seperti itu di kampungku seperti itu. Ya orang-orang kampung aku ini silakan tersinggung, ya Bi. Jadi kalau ya orang bukan mbah pun itu ada yang pakai ikut tunggu kabel apa sabuk apa itu di tempatku begitu. Jadi mbah-mbah dari pasangan calon ya bukan pasangan calon misalnya kades ini punya mbah dari mana yang kuat-kuat itu udah nongkrong di rumahnya dia. Terus kayak orang saktinya di situ siapa yang mbah lokalnya gitu ya. Mbah lokalnya ada di situ. Yang nggak pati ya mbah, bahkan orang nggak ngerti apa-apa pun pakai iket, pakai tintang tinting. Terus ada orang lewat tok Arab tuh obat nembok, siapa gitu dicurigain bakalan tuh ngasih apa namanya sirup atau apalah seperti itu tempatku seperti itu. Bahkan yang dijaga ini kayaknya kawasannya pasangan yang ini jagung lah ya, yang gambarnya jagung itu nggak boleh ada orang yang pasangannya lain boleh misalnya itu lewat situ, itu sesuatu mesti nih aman orang gini apa katanya, takutnya takut ngubur ya, takutnya serangan fajar ya, serangan fajar, takutnya tadi menghembuskan kayak ilmu-ilmu yang menyesatkan lah nantinya bakal mengganggu proses pencoblosan. Jadi bukan di situ aja, makam pun dijagain. Jadi makam itu di dalam pemikiran mereka malam itu makam itu banyak sosok-sosok gede yang menjaga kampung. Jika ini bisa dikondisikan sama kita, otomatis ini akan membantu begitu. Jadi ya kayak di tempatku, wis mencekamen malam itu. Jadi orang tahu rombong-rombong lewat ini ke kampung sebelah kita, tempatku ke situ. Kayak gitu ke situ, ini orangnya pasangan sana. Itu pendelak-pendelik orang genap. Tapi kalau ketemu orang-orang pada lagi satu ini langsung ya lain apa kalau misalnya orang lain juga ya pasangan lain ya rada sinis tapi pedangin di kayak gitu. Kalau misalnya ini ngecengin kayak gitu kan. Bentar ya. Maksudnya ngecengin gimana kok nggak ada gitu, ngeledekin iya, gitu. Iya nggak ada, tangannya kayak gue. Apa ini udut kreteknya semua gitu. Bruk langsung kayak gitu. Tapi orang namanya kadang orang-orang kan yang penting dikasih dari mana aja, yang penting nggak minta, yo senang tapi darah di pantat yo. Iya, pendirian tetap ya. Iya, nanti jadi di makam itu, misalnya 3 calon kayak tadi, pojok sini pasangan calon ini kadernya di sini tuh seperti mbah semua lah pokoknya, pada pakai ikat pakai segala macam. Nah itu persis di kampungnya Jamroni juga seperti itu. Tapi semenjak berapa minggu terakhir Jamroni nggak pernah tampil di muka umum dia selalu ngurusin istrinya. Dan itu juga udah disampaikan Pak Sukiman. Pak Sukiman pun nggak memilih ganti untuk Pak Jamroni tadi. Pasrah wis karepe wong-wong seperti itu loh. Itu malam itu pernah ada cerita seperti itu kali ya. Mereka itu jagain katanya, nungguin jam 12 tank ke bawah. Daru itu mau jatuhnya kemana? Daru itu kayak sinar
sinar keberuntungan gitu. Kayak bintang jatuh Bintang gitu. jatuh itu mau jatuhnya ke rumahnya siapa. Jadi kadang-kadang pasangannya tadi yang gambarnya bolet gitu. Wih, maling Sokiman. Cas, kayak itu emang nyala, beda, kayak gitu. Malam itu emang ada. Ada, di tempatku juga begitu. Dan biasanya kalau ada lurah itu kayak gitu Emang biasanya. kayak gitu. Dan itu bisa pindah loh, Bi. Oh gitu. Bisa pindah. Dan konon katanya yang satu-satu itu bisa mindahin. Padahal keberuntungan malah Iya, ada yang iya, bisa iya, mindahin. iya. Tapi Cuman seakan-akan itu seperti kepercayaan di masyarakat Kepercayaan gitu seperti ya. itu. Jadi jagain, daru aja kasih di mana gitu. Jadi kadang-kadang orang yang memang ngedonan, alah daru ini tiba-tiba nih kan jatuhnya di Daru. wah jatuhnya ke Mas B misalnya, aku orang bakal jadi seperti itu. Kok di sana gitu, Kok udah di pasrah sana, duluan kan gitu, udah kalah duluan. Ntar Ya. pas lagi jam 3 ih ngali maning, mana pindah ke sono. Ada harapan berarti. Dan, wah walaupun di situ ada TNI, ada polisi, tapi namanya barang-barang tajam itu udah siap semua. Takut terjadi clash begitu, mencekam, nggak ada. Ya pemuda biasanya malam itu gonjang-ganjing, malam itu pun masing-masing di kubunya ini loh. Kadang-kadang yang netral ya tetap mendingan nongkrong di desa mana kayak gitu, ya ikut-ikutan. Dan banyak juga orang-orang asing ikut, ya mungkin tadi mbah-mbah cabutan gitu loh. Kayak di kampungku mbah banyak banget malam itu. Seperti itulah di kampungnya Mas Jamroni. Dan ternyata selapinan lurah tadi Ndaru itu memang putar pindah terus. Enggak ini. Dan para ini yang di jembatan kayak di jembatanku di sono juga ada kali gede, ada yang begini, ada yang nungguin pokoknya apa ya dukun-dukun cabutan kayak gitu. Tempat-tempat angker gitu. Tempat-tempat angker itu nggak bisa diganggu, itu mbah semua pokoknya lah. Ini Seru berarti dong ya. seru banget. Gue sendiri kalau misal pemilihan lurah gak peduli. Jenengan kalau di tempatku besok-besok mau ada pemilihan rumah mungkin setengah tahun ke depan ke sana. Iya. Ya itu rame banget, tapi jangan salah, situ bakal dikira mbah cabutan. Oh gitu ya. Harusnya penampilannya biasa aja. Iya lo penampilannya biasa aja, ngapain masa pakai. Ngelawang kayak temenku biasa mancing bareng, kadang-kadang mancing aja balik meriang kena tempelan begitu. Iso-isole malam itu dadi mbah loh. Yo so ngerti, mau nderu iki sole iki. Ayo mau apa gitu, itu seolah-olah jadi mbah. Dan itu berbanding lurus dengan upeti yang dia dapat. Makanya aku angel ini ya kan, semua orang mbah kabeh. Itu malam itu pindah-pindah Ndaru, begitu sinar-sinar lain, tembak-tembakan, bisa bunyi seperti itu. Di Mas Jamroni seperti itu, bener-bener santet-santetan, dan pagar utama itu khusus kayak Pasukiman udah bener-bener tahlil doang, nggak bisa Ring terputus. Ring Satu itu rapat. Begitu juga yang pakai yang aliran hitam. Wah, kebulnya aja kosi kukusnya tipis. Tipis, bulek gue. Bulak. Jadi kalau misalnya kemenyan habis masih segini, ya bisa sih gedein sabata kayak gitu kan, jangan sampai habis. Iya, itu seperti itu. Seru Bi. Tapi ya tadi karena mungkin lelah, orang-orang malam itu dilelai lelah, entah gimana ya. Bahkan hanya benar-benar orang yang awas itu ada yang ngerti. Ndaru ki tibane terus pindah ke rumahnya Pasukiman menjelang fajar. Udah capek semua ya? Iya udah capek. Tapi mereka disituasikan untuk melek sampai acara pragat selesai. Tapi di saat itu kayak mungkin mereka ngomong semua itu kayak liap begitu loh. Kayak kesirep ini menurut ketentuan dari Gusti Allah kuliah. Itu nggak ada yang ngerti, hanya orang-orang yang awas. Dan yang inilah yang dinyatakan orang itu benar-benar buat pengayom di situ itu ngerti. Tenang baik, kamu itu yang pasti kamu ngelihat Pasukiman baik, ya toplos itu udah. Tapi kayak gitu, jadi insya Allah kayak gitu paling seperti itu Bi. Jadi apa namanya suasana mencekam, bahkan di Kobong itu namanya Kobong kotak-kotak yang kecil-kecil buat nyoblos itu loh. Jadi kayak helikopter kecil, bilik itu. Pokoknya di situ kalau bisa menggunakan gaya goib-goib untuk mempengaruhi agar coblos itu geraknya geser kayak gitu. Ya itu diupayakan. Pasukiman doang ya antem apa karepe Gusti Allah wis. Yang lain kayaknya resah. Calon-calon pakai jas pakai apa? Udah kayak gitu. Primen ya gimana Duit udah habis banyak gitu ya. Iya, wirawiri nguyuh, wirawiri itu ke belakang Pasukiman anteng guyonan, malah diketawain. Pak, calon lurah kok nganggone kayak gue nyantai Bi. Paling pakai ya sopan kayak gitu doang. Pas hitungan suara hampir mau 80% jadi Pasukiman Bi. Itu bener-bener ya
kecewa semua lah. Itu pokoknya rusuh, curang, mas, segala macam seperti itu, Bi. Tapi kan akhirnya bisa ditengahin sama namanya itu pemilihan yang sah dan memang terbuka. Ya, kelihatan apa mau gitu dikatakan ada pengamanan dari alat negara kan, ya nggak bisa ngomong, tetap disoal sampai seminggu 2 minggu. Itu tetap aja jadi sampai pengesahan kepala desa Pasukiman yang jadi. Nah ini masalahnya kembali lagi ke Budina tadi. Budina itu semakin parah, Bi. Semakin parah dan Mas Jamroni itu kan cerita sama subscriber kita. Kenapa yang ditembak itu Jamroni? Madinah. Kenapa bukan lurahnya? Bukan lurahnya, karena ya mungkin tadi dia Pasukiman itu bener-bener wong anteng gitu loh. Ngerti lawannya seperti, tapi ini yang bakalan vokal Jamroni, yang bakal cari suara, yang bakal ngompor-ngompor. Kalau ini ditekuk, wis melempem. Yang lain diberi duit. Selesai. Tapi tadi Mas Jamroni ternyata orang mungkin ya dekat sama pangeran, ya dekat sama Gusti Allah, meleset, Bi. Tadi telu itu jatuhnya ke istrinya. Jadi gangguannya pokoknya awak kayak remek dan langsung 2 minggu tadi kering, Bi, kering, badannya kering, Lepas pokoknya dia teriak-teriak. kita itu banyak banget ya. Iya, ada melepas, kisut, ya. Debu gitu. Angel ya, Bi. Jebleng. Nanti kita bakalan cari apa namanya, kamu sendiri mungkin, Bi. Nah itu setelah pemilihan selesai ya sebagai rasa syukur ada kendurian, selamatan dan lain-lain, dan akhirnya pasangan-pasangan yang lain dengan berat hati dan mungkin masih ada dendam tetap aja ngucapin selamat ya kan. Selamat ya Jamroni. Bangsat tidak kayak gitu kan mungkin ya, Bi. Iya, tapi tadi mereka Pak tadi Sukiman dan keluarga ngunjungin terus ke memberi support ke Mas Jamroni. Jam alhamdulillah dadi jam tengahane kawan usahane kamu begitu ya. Istrimu nyampe seperti ini. Akhirnya didatangkan, ternyata Pak Sukiman dulu itu jebolan santri, Bi. Orangnya anteng kayak gitu tapi nggak pernah ngomong dulu nyantri di mana. Kayak lu gitu ya. Enggak. Aku pura-pura nyantri, membaca aja sulit, Bi. Nah, nyantri itu akhirnya apa? Medan Itu Satri ya. dibersihin semua itu yang ada di ini. Ternyata ngirimannya udah pakai panas pati loh, banyak di situ pokoknya kayak gitu. Makanya panas dan kering seperti itu loh. Dan dia yang lihat di cara dia itu lagi pada saat buta itu nggak melihat apapun, cuman hitam, tapi yang kadang-kadang lihat itu cuma api kayak gitu terus, dan seleb masuk setiap hari seperti itu, tersiksa banget. Jadi Pak Sukiman merasa sangat bersalah, Bi, gara-gara kamu ngerasain kayak gini lu. Akhirnya apa, diusahain terus didoain bisa sembuh. Akhirnya tadi kan Mas Jamroni juga bukan orang yang punya banget ya, hampir tersentuh kita. Enggak. Nah, aman. Akhirnya setelah jadi bentuk terima kasih pengorbanan itu, Mas Jamroni itu disuruh tinggal di rumahnya Pak Sukiman. Sampingnya itu ada rumah lagi gitu loh, yang lebih layak, lebih ini gitu. Itu bentuk terima kasih. Kita anggap anak Jam mulai sekarang gitu. Besok-besok kalau saya udah lengser jadi lurah, siapa tahu kamu banyak belajar, ya moga-moga kamu yang nerusin seperti itu. Nah itu. Lah istrinya gimana, Bro? Istrinya sembuh, Bi, akhirnya. Oh, disembuhin sama siapa? Sama itu. Lu belum cerita soalnya. Iya, sama Pak Sukiman sendiri yang keren. Pak Sukiman sendiri setelah nyambung pesantren tadi ya. Iya, karena dia ternyata ngomong istrinya, "Loh, Pak, kan Jamroni ada teman-teman yang lain lah. Orang lagi bahagia lah, udah ini kan udah berhasil, udah tembus jadi lurah. Jadi ada yang musuh, mbah kiai bae ana sing kiai ini kayak ini." Itu nggak usah, nggak apa-apa, kita doa bareng. Istrinya nyelemong, bapak ke pesantrennya awit cilik nganti tua kayak gitu. Bapak aja nyantrinya dari kecil sampai tua. Loh, Pak, emang ini Pak jenengan nyantri? Alah, ora dolan tok, katanya seperti itu. Memang dasar rendah, Bi. Walang sangitnya di kamera itu. Betul. Nggak apa-apa, kita jangan ganggu biar dia nggak kentut gitu ya. Betul, kalau kentut bahaya. Kita bisa kabur sebelum waktunya ya, Bi. Ada walang sangit di sini. Itu baunya sangit banget. Nah, terus gimana? Itu akhirnya berhasil sembuh. Istrinya juga sembari tadinya sih marah banget, termasuk marah sama Pak Sukiman, gara-gara Pak Sukiman gitu kan. Aku ketembak begini. Dia ngerasa di dalam tadi gelapnya penglihatannya, terus ada siapa suruh, ada suara kayak gitu terus. Suamimu ikut-ikutan kayak gini. Wonge Sukiman kayak gitu terus, Bi. Jadi kan kayak
Satunya ya tadi walaupun nggak kena jamroni, tapi jamroni dihancurkan secara mental karena rasa bersalah kayak gitu loh. Istrinya ngomong terus, kok sampean belani Sukian, belani Sukiman, nanti nggak pakai pak, manggilnya gara-gara Sukiman kayak gitulah sopangan. Itu akhirnya nyampe sembuh. Dan tadi ya sering ke rumah memaafkan dan yo izin lah, tapi emang harus seperti itu. Itu kali ini Bu, pengorbanannya kita sebagai warga demi kebaikan kampung kita. Ya kamu termasuk ikutlah ngalami buta sementara. Mana buta terusan sampean Kak Bojo Maning katanya seperti itu. Ya ora salah katanya seperti itu. Ya ora kan barangnya pada baik. Ya itu ceritanya seperti itu. Akhirnya jadilah Pak Sukiman lurah di desa tersebut. Tapi menarik sih cerita lurah kayak gini. Gue dari tadi cukup excited gitu ngedengerinnya. Kayaknya rame banget gitu ya. Rame banget Bi. Menjelang. Dan memang sinarnya banyak Bi. Kayak gitu. Kamu misalnya tempatku ya, karena ada jembatan jembatan Pak, di pasar kubunya orang, di jembatan kubunya orang, beda lagi. Sebelahan padahal ya. Iya, dan itu marah-marah semua sama ini. Keliwat meneng nih. Ayo, Nah, habis pemilihan itu gimana Bro Ayung? Ya masih yang kayaknya misalnya tadi beda suara tetap nggak nerima, tapi biasanya sampai 2 minggu sebulan. Ya setelah itu ini lagi ya mereka muda gitu kan. Makanya kan diharapkan untuk kita nggak menghimbau gitu, menghimbau untuk pasangan yang misalnya ada seperti itu, taruhlah dia menang, ini kan masih banyak yang nggak terima. Jangan nanti setelah jadi banyak yang diurusin yang dukung dia aja, tapi ini kader-kader yang lain tetap diayomi gitu kan, jadi yang tadinya marah kan bisa ngapurangi gitu ya. Oh ini ternyata memang benar orangnya baik begitu. Jangan yang diurusin kadernya sendiri aja. Iya benar. Gitu. Oke. Nah, tadi ceritanya seperti tadi. Oke, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Ini suatu pengalaman juga baru ngedenger cerita masalah pemilihan lurah seperti tadi. Soalnya gue juga beberapa kali sih emang ngedenger ya. Gue pernah ngedenger begini loh. Lurah yang kepilih itu meninggal nggak lama setelah jadi. Gara-gara ditembak kayak gitu ya. Ada cerita seperti itu. Ya begitulah. Ya, seperti itu gitu aja ya Bro Ayung ya. Terima kasih buat kawan-kawan di rumah udah mau nonton, udah mau dengerin. Terima kasih Bro Ayung udah berbagi ceritanya, cerita yang cukup seru ini mengenai lurah gitu ya, pemilihan lurah. Kita ambil sesuatu yang positif aja dari cerita ini, kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif. Siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan, siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di ngobrol horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.